Hai kamu yang selalu positif dan penuh cinta, khususnya bagi kamu yang sering menghadapi masalah kehidupan. Masalah di aspek relationship, karir, pendidikan, finansial, termasuk kesehatan. Nah, sebelum kamu menobatkan dirimu sebagai makhluk paling menderita dan paling sial di galaksi ini, ada baiknya jika kamu mengambil waktu sejenak untuk menjernihkan pikiran, sehingga terbiasa juga dengan ketenangan atau kedamaian di dalam hatimu, sehingga mampu memahami dan berkenalan lebih dalam tentang siapapun, apapun, termasuk seperti apa situasinya yang membuatmu jadi merasa sedikit terhambat selama proses menjalani perjalanan kehidupanmu. Kamu juga mampu mengenali lebih baik tentang apa sih yang kamu sebut sebagai si masalah ini, mengetahui peran dan fungsi si masalah ini. Apakah masalah itu sebuah kesempatan untuk melatih dan membentukmu menjadi seorang pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang lebih bijak, pemberani, pengertian, dan sebagainya yang positif. Apakah masalah ini adalah seseorang dalam bentuk seseorang yang kamu kenal, situasi atau sesuatu yang membawamu akhirnya bisa melihat dan menyadari kekuatan maupun potensi yang tersembunyi di dalammu selama ini. Atau yang kamu sebut sebagai masalah ini adalah sebuah momentum yang membuatmu berada di keterpurukan kehidupanmu, yang membuatmu menjadi seorang pribadi yang tidak berani untuk berharap, mudah kecewa, baperan, apatis, yang melemahkan kepercayaan dirimu dan semua potensimu. Akhirnya masalah tersebut membuatmu menjadi lebih negatif. Well, apapun pemikiran dan pertimbanganmu saat ini tentang apa yang kamu sebut atau yang kamu kenal sebagai masalah kehidupan, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan bahwa masalah itu adalah sebuah hasil akhir dari segalanya, hasil akhir dari kehidupanmu. Beri kesempatan kepada apa yang kamu kenal atau apa yang kamu sebut sebagai masalah ini sebagai sebuah pelajaran hidup dari Tuhan yang akan membawamu pada berbagai rasa dari pengalaman kehidupanmu. Ya, nikmati setiap momennya karena di titik spiritual tertentu dan di titik kesadaran tertentu, maka masalah hidup ini memiliki makna yang berbeda-beda. Lewat masalah, kamu juga bisa mengetahui bagaimana sih status atau kondisi energimu. Apakah energimu ini termasuk energi yang stabil atau tidak? Kadang masalah membuatmu positif di awal ya, atau kamu merespon dengan positif di awal, tapi di pertengahan kamu mulai melemah. Atau sebaliknya nih, ketika masalah datang, awalnya kamu mungkin bereaksi negatif, panik. Tapi ketika sudah mulai tenang dan sudah terbiasa dengan ritmenya, kamu justru menjadi seorang pribadi yang lebih positif. Dan masalah itu membuatmu jadi lebih positif. Pada fase kehidupan tertentu, ada juga yang secara konsisten merespon si masalah ini dengan energi yang tetap positif maupun energi yang tetap negatif. Intinya, si masalah ini sebenarnya bersifat netral. Masalah bisa menjadi positif, baik, atau negatif, yang buruk. Ini akan tergantung pada kondisi energi tiap orang, kondisi spiritualnya, level pemahamannya, dan titik kesadaran tiap orang. Kalau aku pribadi, term masalah hidup ini sudah kuganti sebagai pengalaman hidup, agar selalu menyadarkanku untuk bisa selalu ikhlas, bersyukur, menikmati setiap peristiwa yang terjadi di hidupku. Nah, kalau kamu apa nih? Share dong apa sih makna dari masalah hidup ini di mata kamu. Share-nya di kolom komen ya. Oke, ini saja yang bisa ku sampaikan kali ini. Semoga Daily Breath kali ini bisa mengajak kita semua untuk merenungkan kembali, sehingga kita juga bisa mengambil keputusan yang jelas. Apakah yang kita kenal atau yang kita sebut sebagai masalah ini sesuatu yang membawa kebaikan atau sesuatu yang membawa hal yang buruk dalam kehidupan kita. Kalau aku pribadi sih, aku memilih sesuatu yang membawa dan menjadikanku lebih baik. Oke, thank you so much. Have fun, have more powerful and meaningful life. Bye-bye.